Kepala Sekolah SDN 42 Mataram bantah kematian murid SD kelas 1 berinisial M akibat perundungan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara geruduk kantor DPRD Lombok Timur. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, penyidik Polresta Mataram periksa caleg PAN Ahmad Azhari Ma'ruf sebagai saksi dalam kasus pertikaian dua kelompok warga di Kota Mataram. Didampingi tim kuasa hukumnya, caleg PAN Ahmad Azhari Ma'ruf mendatangi Mapolresta Mataram. Kedatangannya untuk memenuhi surat panggilan polisi. Ahmad Azhari Ma'ruf dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait pertikaian dua kelompok warga di Mataram. Saya mendapatkan surat panggilan sebagai saksi dalam perkara kejadian bentrok antar aparat keamanan dan warga masyarakat Karangtaliwang pada malam Jumat dini hari sampai subuh, di mana telah terjadi kejadian yang sangat-sangat menyedihkan hati. Saya sebagai masyarakat Taliwang dan sebagai pelaku politik sangat-sangat menyayangkan kejadian tersebut. Diperiksa sebagai apa nih? Sebagai saksi. Kemarin sempat ada keributan di Karangtaliwang dan sekarang alhamdulillah sudah kondusif di sana, sudah aman untuk dikunjungi oleh semua pihak. Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustafa membenarkan pemanggilan dan pemeriksaan caleg PAN dalam kasus pertikaian kelompok warga di Mataram. Beliau kita undang karena pada saat malam atau pagi hari kejadian memang berada di TKP. Yang bersangkutan sempat bernegosiasi dengan saya, sempat bertemu dengan saya. Beliau sempat menyampaikan kepada saya untuk meminta anggota kepolisian mundur dari TKP tempat kejadian kemarin. Namun permintaan beliau tidak kami turutin karena faktanya begitu kita mundur saja masih dilaksanakan pemanahan. Kita mundur 3 kali pun sempat dilaksanakan pemanahan. Beliau sempat meminta kami anggota Polresta Mataram bersama Brimob, Direktorat Samapta untuk mundur ataupun mengubarkan diri. Pemanggilan dan pemeriksaan caleg PAN sekaligus tokoh masyarakat sebagai saksi karena kehadirannya saat pertikaian kedua kelompok warga pada Jumat pagi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala Sekolah SDN 42 Mataram bantah kematian murid SD kelas 1 berinisial ZM akibat perundungan. Penyebab kematian korban diduga karena penyempitan pembuluh darah di bagian otak. Kematian murid kelas 1 SDN 42 Mataram berinisial ZM, warga Karangbagu, Kelurahan Karangtaliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, masih menunggu hasil CT scan pihak rumah sakit. Penyebab kematian korban diduga adanya penyempitan pembuluh darah di bagian otak. Sejumlah dugaan penyebab kematian murid sekolah dasar ini mencuat ke permukaan. Korban diduga meninggal akibat dicekik oleh teman sekelasnya yang berinisial AB, namun dugaan itu dibantah oleh Kepala Sekolah SDN 42 Mataram, Johani. Kepala Sekolah SDN 42 Mataram, menjelaskan pada saat kejadian, murid kelas 1 sedang jam istirahat dan murid berada di luar kelas. Pada jam istirahat, dugaan terjadinya tindak kekerasan yang diduga dicekik oleh teman sekelasnya. Kepala Sekolah SDN 42 Mataram menjelaskan seluruh teman sekelas korban sudah dikumpulkan dalam kelas 1 dan ditanyakan siapa yang melihat kejadian tersebut. Disebutkan hanya 3 orang yang melihat dan itu pun korban hanya dikejar dan dipeluk dari belakang, bukan dicekik. Kalau umpamanya terjadi percekcokan, apal perlu ditindih, sekian kita guru masa tidak lihat. Dia ini masih di kelas dan anak-anak langsung akan lari ngelapor. Wajib dia akan ini kan kelas 1. Pasti dia bilang, "Bu, kita dipukul." Coba ayo bagaimana caranya si peluk dicekek.
diperagakan namanya dia dipeluk begitu. Jadi begini dia dicekik di belakang. Jatuh apa enggak? Main-main kayak gitu. Enggak. Terus dia berkelahi apa tidak? Dia dikejar. Sebelum dilarikan ke puskesmas, korban sempat lemas kemudian muntah saat digendong gurunya menuju ruang kelas. Kemudian korban dilarikan ke puskesmas Karang Taliwang untuk pertolongan medis. Karena kondisi sudah parah, pihak puskesmas merujuk korban ke Rumah Sakit Kota Mataram untuk perawatan lebih intensif. Sementara orang tua murid yang meninggal, Joni meminta agar pihak sekolah untuk melakukan klarifikasi simpang siurnya informasi di media sosial penyebab kematian anaknya. Harapan saya biar nanti kan nggak terjadi lagi seperti ini, Pak. Jadi kan anak-anak mungkin kelas 1, kelas 2 itu masih rawan bahaya. Kita kan nggak tahu anak-anak seperti di sini. Tinggal main aja kan, mau pukul, mau gimana, mau banting-bantingan, mereka juga nggak tahu. Mungkin dari pihak saya sebagai keluarga ya mungkin pengawasan dari ibu gurunya, mungkin kalau memang ada suatu hal yang membuat dia itu ada tugas dari dinas atau apa, minimal ada guru piket yang menggantikan. Joni meminta agar pihak sekolah lebih memperhatikan muridnya lagi di sekolah sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan untuk mengungkap penyebab kematian anaknya diserahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian untuk mengusutnya karena saat berangkat sekolah anaknya dalam kondisi sehat walafiat. Orang tua ZN mengaku ikhlas dengan kematian anaknya dan menganggap ini sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, dia meminta agar kasus ini menemui titik terang penyebab kematian anaknya. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara geruduk kantor DPRD Lombok Timur. Mereka mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk segera membahas Perda Masyarakat Adat. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mendatangi kantor DPRD Lombok Timur. Mereka mendesak DPRD dan pemerintah daerah untuk segera menginisiasi pembentukan peraturan daerah tentang masyarakat adat. Perda ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan ke masyarakat adat dan semakin menguatkan hasanah kebudayaan masyarakat. Kami di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mempunyai program namanya sekolah adat, ada perempuan amannya, ada pemuda amannya dari sayap-sayapnya, dan itu fokus kepada kegiatan-kegiatan tradisi budaya adat dan sebagainya yang tidak terlepas dari persoalan hukumnya harus ada juga gitu kan. Iya, sebagai landasan dasar, jangan hanya misalnya dijadikan seremoni, komunisasi ketika budaya kita nggak laku, disingkirkan, ketika laku dipelihara gitu kan. Nah, ketika sudah ada dasar payung hukumnya, mungkin dari situlah kita bisa lebih kuat untuk menjaga tradisi budaya. Selain sejumlah anggota DPRD, pertemuan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lombok Timur mewakili pemerintah daerah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam.
BWF European Tour 2023. Live, iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ya pemirsa, peristiwa guru dilaporkan wali murid di Sumbawa Barat berlanjut ke meja hijau karena proses mediasi yang dilakukan gagal. Seorang guru SMK Negeri 1 Taliwang bernama Akbar Sorasa dilaporkan oleh wali murid karena diduga memukul muridnya. Kasus pemukulan oleh guru tersebut berbuntut laporan orang tua korban ke Polres Sumbawa Barat pada tahun 2022 lalu. Ketua PGRI Sumbawa Barat Muhammad Nasir menjelaskan, saat ini Akbar Sorasa yang merupakan guru agama Islam ini masih mengajar di sekolah seperti biasa karena tidak dilakukan penahanan selama proses hukum. Menurut Ketua PGRI Sumbawa Barat, aksi pemukulan itu semata-mata untuk memberi peringatan antara guru dan murid tanpa maksud mencelakai. Akbar sebagai seorang guru agama ini sangat kita harapkan dalam rangka pendidikan karakter ada di masa depan. Penanaman nilai-nilai akidah, nilai keyakinan terhadap agama yang betul itu agama Islam. Nah, ini sangat vital, sangat urgen ya. Dalam rangka tujuan akhir dari pendidikan ini adalah mencetak generasi bangsa yang religius. Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat mengatakan kejadian awal terjadi pada tahun 2022 lalu, di mana Guru Akbar memerintahkan muridnya untuk sholat zuhur berjamaah namun ditolak. Kemudian gurunya memukul muridnya dengan bambu namun mengenai ransel korban. Atas kejadian itu orang tua korban melaporkan ke Polres Sumbawa Barat. Upaya mediasi sudah dilakukan beberapa kali baik dari Polres maupun secara kekeluargaan, namun gagal dan ibu korban ngotot kasus ini dilanjutkan. Orang tua korban masih tetap tidak terima, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, orang tua korban ini datang ke piket reskrim ke Polres Sumbawa Barat untuk memasukkan pengaduan. Saat ini proses persidangan sudah berlangsung dan diagendakan sidang di PN Sumbawa Besar mendengar keterangan terdakwa. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu puluhan pos penyekatan disiagakan Polda NTB selama perhelatan MotoGP Mandalika 13 hingga 15 Oktober mendatang. Selain itu petugas juga berlakukan rekayasa lalu lintas guna mencegah terjadinya kemacetan. Polda NTB menyiapkan puluhan pos penyekatan selama penyelenggaraan ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika 13 hingga 15 Oktober 2023. Sebanyak 60 pos penyekatan yang disiapkan terdiri dari 35 titik pos penyekatan dan 25 titik pos pelayanan untuk penonton yang dimulai dari bundaran Bandara Lombok menuju sirkuit Mandalika. Polisi juga menerapkan rekayasa lalu lintas, yakni rekayasa lalu lintas sistem kontraflow satu jalur mulai dari bundaran Bandara Lombok hingga bundaran Songong Mandalika. Jalur penonton yang datang nantinya akan ditentukan oleh jenis tiket yang digunakan.
Rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan untuk mencegah kemacetan lalu lintas seperti tahun sebelumnya saat MotoGP digelar. Untuk menghindari kepadatan seperti MotoGP tahun lalu, untuk tahun ini saya siapkan manajemen rekayasa lalu lintas dalam bentuk sistem kontraflow. Kontraflow ini diberlakukan dari pagi sampai maksimal jam 3 sore. Mulai dari bundaran bandara sampai bundaran Sunggung, sisi kanan. Dari bundaran Sunggung menuju bundaran bandara, kendaraan ngambil sisi kiri, sedangkan sisi kanannya dari bundaran bandara untuk bundaran Sunggung. Penonton MotoGP dari NTB dihimbau untuk menggunakan sepeda motor guna memudahkan menuju area parkir sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Sementara untuk warga yang hendak berlibur ke destinasi wisata di sekitar Mandalika akan diarahkan ke lokasi wisata yang lain. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sejumlah kru dan pembalap MotoGP tiba di Lombok dan jelang gelaran MotoGP Mandalika 2023, pembalap Marc Marquez dan Fabio Quartararo langsung diserbu oleh para penggemar. Sejumlah kru dan pembalap MotoGP akhirnya tiba di Lombok seperti Alex Espargaro, Joan Mir, Marc Marquez, dan Fabio Quartararo. Para pembalap terlihat antusias bisa kembali ke Lombok, salah satunya Joan Mir yang telah menargetkan 5 besar untuk race nanti dengan harapan dapat balapan dengan kondisi trek sirkuit yang basah. Your target in race in Mandalika? Top 5. Top 5. Good luck, Joan Mir. Selanjutnya pembalap dengan penggemar terbanyak yakni Marc Marquez tiba di Lombok dan langsung diserbu para penggemar. Selang 1 jam Marquez tiba di Bandara Lombok, pembalap muda Fabio Quartararo menyusul yang terbang langsung dari Bali usai menikmati liburan di Pulau Dewata tersebut. Fabio mengungkapkan antusiasnya dapat kembali ke Lombok, ia berharap dapat memenangkan balapan di sirkuit Mandalika nanti. Your target for race? Win always. Are you expecting wet race or dry race? Dry race. Dry race. Sementara itu pembalap yang lain akan terus berdatangan hingga jadwal MotoGP di sirkuit Mandalika dimulai. Jadi kita jemput Norma Salome dari Dorna selaku manajemen, kemudian ada Maverick Vinales, Alex Espargaro, dan sekarang barusan Joan Mir ada, kemudian barusan kita jemput Fabio Quartararo ya. Masih ada terus sampai penerbangan malam ya. Masih berlanjut beberapa hari ke depan. Habis ini nanti saya kasih list kedatangan karena nggak semuanya mau disebarluaskan. Para pembalap yang tiba di Lombok selanjutnya menuju penginapan untuk beristirahat dan melanjutkan kegiatan sebelum balapan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Jelang gelaran MotoGP 13 hingga 15 Oktober mendatang, okupansi hotel di Pulau Lombok telah mencapai 70%. Sementara itu penjualan tiket MotoGP per 10 Oktober 2023 telah mencapai 61.000 tiket. Jelang pelaksanaan MotoGP 13 hingga 15 Oktober mendatang, penjualan tiket MotoGP telah mencapai 61.000 tiket dari target 71.000 tiket. Sedangkan angka okupansi hotel di Pulau Lombok secara keseluruhan jelang MotoGP berdasarkan data PHRI NTB diketahui mencapai 70%. Tetapi demikian, diketahui bahwa okupansi hotel bersifat fluktuatif sehingga dapat meningkat dengan semakin dekatnya pelaksanaan MotoGP. Dari jumlah hotel 18.200, terdiri dari 124 hotel bintang, 98 hotel melati. Sedangkan berdasarkan data milik Dinas Pariwisata NTB, untuk okupansi homestay di NTB saat ini telah mencapai 70%. Dari puluhan ribu penjualan tiket tersebut berdasarkan data per 10 Oktober 2023, penonton lokal atau NTB sebanyak 54,8% dan penonton dari luar NTB telah ada sebanyak 45,2%. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu parade dan konvoi rider MotoGP 2023 di Mataram disambut antusias warga dan dilepas langsung oleh Kapolda NTB. Parade dan konvoi pembalap MotoGP di Mataram dilepas Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto. Meski konvoi tidak diikuti pembalap MotoGP 2023 dan hanya diikuti pembalap Moto2 dan Moto3, namun warga masyarakat antusias turun ke jalan menyaksikan event yang tergolong langka. Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk kita memang setiap kali mengadakan event ini selalu ada. Nah, ini parade yang kali ini kita pengen membawa ke Lombok di Nusa Tenggara Barat. Jadi yang tahun kemarin kita sudah mengadakan di Jakarta. Nah sekarang kan kita race-nya ada di Mandalika. Jadi kita bawanya ke Mataram supaya masyarakat yang di sini juga bisa merasakan hype-nya bahwa kita datang untuk membuat atraksi event internasional di Lombok Nusa Tenggara Barat. Sekarang ini
Sekarang ini bagian dari 4.309. Yang penting dia kan mau kenalin aja promosinya juga kan pembalap itu. Kan ada pembalap Indonesia tuh, Mario Haji ya, orang Magetan. Konvoy para rider Moto2 dan Moto3 yang mengambil start dari Tribun Baradak sama Polda NTB dan finish di kantor Gubernur NTB merupakan rangkaian dari pagelaran event MotoGP 2023 Mandalika 13 hingga 15 Oktober mendatang. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda para penikmat olahraga selancar atau surfing, Pantai Suruwangi Lombok Timur mungkin bisa menjadi pilihan selanjutnya. Karena memiliki ombak yang cukup menantang adrenalin dan objek wisata pantai ini juga menjadi surga baru bagi para peselancar. Inilah Pantai Suryawangi Lombok Timur. Letaknya di Kecamatan Labuhan Haji, Kelurahan Suryawangi sebelah selatan, hanya 6 km dari pusat kota kabupaten. Pantai ini membentang dari arah barat ke timur dengan pesona pantai yang masih alami. Objek rekreasi ini belum banyak dikenal wisatawan, tidak sepopuler destinasi serupa seperti Pantai Senggigi yang sudah mendunia. Namun siapa sangka, pantai ini menyimpan potensi luar biasa terutama bagi para peselancar. Bagi para peselancar, ombak di pantai ini memiliki kelebihan tersendiri yang tak akan dijumpai di tempat lain. Gulungan ombaknya deras namun lembut dan panjang, karena itu peselancar sangat menikmati berselancar di pantai ini. Saat ini banyak para penikmat selancar memilih menikmati ganasnya ombak Suryawangi. Mereka sebelumnya rata-rata menjadi pelatih maupun guide di sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok. Begitupun wisatawan asing sudah mulai membawa papan selancarnya ke pantai ini. Kondisi ombaknya lumayan bagus dan bisa beberapa kali sering kok kita datangan teman-teman dari luar Lombok Timur datang ke sini untuk bermain. Dan sangat besar di season ombak besar pasti ada di sini. Pantai Suryawangi sudah mulai disentuh oleh pemerintah setempat. Mereka menata tempat ini dengan membangun berbagai infrastruktur sebagai daya dukung untuk menarik wisatawan. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili gubernur tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.